Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, yaitu dalam masalah dunia suruh lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah dalam masalah dunia, lihatlah ke bawah orang yang lebih rendah dari kalian. Dan jangan lihat ke atas, Nabi larang, jangan lihat ke atas. Nabi larang. Ini bukan anjuran, larang. Kata Nabi, "Wala tanzuru", jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dalam masalah dunia hendaknya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah qanaah, dia tidak akan pernah bersyukur karena lihat ke atas terus, tidak pernah puas dengan nikmat Allah. Maka suruh lihat ke bawah. Bagaimanapun kondisi kita, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun sulitnya kondisi kita, pasti ada orang lebih sulit daripada kita. Pasti. Kalau Anda punya mobil butut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang tidak punya mobil. Anda tidak punya mobil, hanya punya motor, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya motor, masih naik sepeda. Anda punya sepeda, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya sepeda, jalan kaki. Anda tidak punya sepeda, hanya berjalan kaki, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak bisa jalan. Oleh karenanya, betapapun kondisi orang, kalau lihat ke bawah, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lihat ke atas, masalah dunia tidak akan pernah berhenti. Manusia tidak ada titik klimaks dalam mencari harta, tidak ada titik klimaks dalam mencari kepuasan. Sudah punya rumah, ingin punya rumah banyak lagi. Sudah punya mobil, ingin punya mobil banyak lagi. Ini sifat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtaghu thalithan, wa ma yamla'u jawfahu ila turab." Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia tidak akan berhenti kecuali setelah mulutnya dipenuhi dengan pasir. Udah mati baru selesai. Selama dia masih hidup, dia tamak. Dan kita mendapati beberapa orang sudah tua, harusnya orang ini istirahat beribadah kepada Allah. Sudah kaya, seandainya dia tua miskin, ya mungkin kita tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini udah tua, udah punya kekayaan, masih saja sibuk urusan dunia, tidak berhenti-berhenti. Menyedihkan. Kapan dia sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ada kepuasan, tamak terus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah dibuat lalai oleh at-takatsur. Apa itu at-takatsur yang membuat manusia lalai? At-takatsur artinya berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan. Ini membuat kita lalai. Seorang sudah punya rumah, ingin punya rumah besar. Kalau memang dia ingin punya rumah lebih besar karena ada keperluan, anaknya tambah banyak, istrinya tambah banyak, ya nggak jadi masalah. Ini anaknya 2, istrinya cuma 1, terus mau rumah besar-besar, ngapain? Karena untuk membangun rumah ini benar-benar melalaikan. Antum kira bangun rumah nggak lalai? Melalaikan. Pertama cari tanah dulu, putar-putar sana sini, belum tentu dapat. Kemudian tawar-menawar tanah, kemudian macam timbun, kemudian bangun, ditongkrongi, ngurusi tukang dan macam-macamnya. Belum rubah-rubah ini, rubah anu, belum pilih ini, beli anu. Akan orang bangun rumah terkadang setahun 2 tahun. Kalau ternyata hanya sekedar untuk perbanyak-banyakan, tidak ada maslahat yang mengharuskan dia punya rumah besar, hanya habisin waktu. Ini benar, kapan baca Quran, kapan mau ikut pengajian, kapan mau macam-macam, susah. Jadi yang buat orang banyak lalai bukan masalah tidak cukup. Kalau orang tidak cukup kemudian karena miskin dia berusaha, kita bilang kita kasih uzur. Dia udah kerja, ternyata gajinya tidak mencukupi untuk menafkahi anak istrinya. Dia kerja part time. Banyak orang seperti ini. Ini kita mungkin kasih uzur. Bagaimana lagi? Daripada dia ngemis, mending dia kerja lagi. Yang penting tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kita bicarakan bukan orang yang kekurangan, tapi sudah cukup, tapi nggak puas. Dan banyak yang model seperti ini. Udah punya mobil, udah cukupi, pingin yang lebih. Ini ganti dah, ini kepingin ini tahun sudah 5 tahun, ganti yang lebih baru lagi, ganti lebih baru lagi. Ngapain? Mobil sampai banyak, sampai 4, sampai 5 ya. Dipajang depan rumah, ya ngapain? Masya Allah, datang ke rumah dia ada mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Buat apa? Yang dia pakai cuma apa? 1. Enggak mungkin dia pakai langsung 4-4-nya kan. Ya akhi, ini semua dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa jawab silakan, punya mobil 100 juga enggak jadi masalah. Ya Allah, saya punya mobil 100, kenapa? Karena saya jadikan taksi semua. Ya enggak apa-apa. Banyak orang kerja, banyak orang mesti. Tapi kalau buat mejeng, buat gaya ngapain? Jadi yang membuat orang banyak binasa, terlalaikan bukan karena kekurangan tapi karena berlomba-lomba, tidak ada kepuasan. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan baru selesai. Sudah tidak lagi lomba-lomba. Oleh karena dalam masalah dunia, jangan lihat ke atas. Kalau Anda lihat ke atas, Anda tidak akan pernah bahagia. Tidak pernah akan bahagia. Kapan Anda mencapai rasa qanaah, Anda akan bahagia. Oleh karenanya qanaah itu temannya syukur itu
kebahagiaan temannya qanaah. Kapan Anda bersyukur, kapan Anda qanaah, Anda akan bersyukur. Kapan Anda bersyukur, Anda akan bahagia. Kapan Anda tidak qanaah, Anda tidak akan bersyukur. Kapan Anda tidak bersyukur, Anda tidak akan pernah bahagia. Saya sering sampaikan, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Saya ketemu dengan seorang supir murah senyum, senyum-senyum, ya, ramah, tidak ada wajah sumpek, senang-senang saja. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Saya tanya, Pak, kok senyum-senyum terus? Ya kita akan bersyukur Ustaz. Kita terima apa adanya Ustaz. Kalau kita bersyukur enak hidup ini Ustaz. Ini nyeramahi Ustaz, kurang ajar kan. Majikannya belum tentu. Majikannya belum tentu. Mungkin naik mobil lebih mewah, mungkin banyak pikiran macam-macam, belum tentu. Makanya kebahagiaan itu bukan hanya dimiliki orang kaya. Yang penting Anda qanaah, Anda akan bersyukur. Kalau Anda bersyukur, Anda pasti bahagia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau sudah memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sebenarnya sama saja. Kapan seorang bersyukur? Coba kalau Anda punya istri suka bersyukur, senyum-senyum terus sama Anda. Tapi kalau enggak bersyukur, "Mas, ini enggak ada ini," marah terus. Akhirnya dia tidak bahagia, Anda juga tidak bahagia. Karena Anda terpengaruh dalam kehidupannya. Oleh karenanya para hadirin, hadirkan sifat qanaah, lihat ke bawah. Ya, jangan pernah lihat ke atas. Kalau masalah akhirat baru lihat ke atas. Jangan pernah qanaah, ya. Saya ulangi, kalau masalah akhirat lihat ke atas. Karena Allah suruh berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, urusan surga, maka bersainglah kata Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, cepatlah. Urusan masalah akhirat berlomba-lomba. Jangan qanaah, ya. Antum kok cuma sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Oh alhamdulillah, masih banyak orang tidak sholat. Saya sholat di rumah, alhamdulillah. Qanaah. Antum kok cuma sholat seminggu sekali. Oh alhamdulillah, masih banyak orang sholat setahun sekali. Masih mending saya, ya mending, nerakanya masih lebih mending daripada nerakanya dia, bilang. Jadi ya, kalau urusan akhirat suruh lihat ke atas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, wan nabiyyin, syuhada, was-siddiqin, jalannya para nabi. Kita disuruh lihat ke atas masalah akhirat. Jadi jangan terbalik, sebagian orang masalah akhirat qanaah, masalah dunia tidak puas. Seharusnya masalah dunia qanaah, masalah akhirat jangan pernah apa? Jangan puas. Tapi ini di antara cara untuk bersyukur. Ya ikhwan, ya. Kalau Anda qanaah, Anda bahagia, benar. Sebenarnya kalau Anda pikir, ya, apa bedanya Anda sama orang kaya? Anda lihat orang rumahnya gede, rumahnya mungkin harganya 50 miliar, ya. Kita udah masuk rumah-rumah seperti itu, ya. Mungkin harganya mungkin puluhan miliar. Bedanya Anda sama dia apa bedanya? Dia makan, Anda juga apa? Makan. Dia tidur, Anda juga tidur kan? Ya. Iya. Dia naik mobil, Anda juga naik mobil. Entah dia punya mobil sendiri, entah Anda naik Grab atau naik bayar, tapi sama-sama naik mobil. Anda mencret, apakah dia enggak pernah mencret? Apa orang kaya enggak pernah mencret? Ya, orang kaya juga mencret, juga sakit perut sama seperti ente. Bedanya apa ya? Bedanya rumahnya besar, rumahnya kita kecil, rumahnya dia kita kontrakan ya. Memang ada bedanya, tapi tidak terlalu jauh ya. Antum enggak terima ya? Maksud saya, sudahlah nikmati yang ada. Ya. Dia makan, kita juga makan, oh apa? Ya, kita ngaji, dia belum tentu ngaji, banyak urusan dia. Pegawainya banyak sekali, dia belum tentu ngaji. Dia belum tentu baca Quran, belum tentu. Ya bolehlah kita cari perbaikan kehidupan, boleh, tapi ya, jangan apa namanya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau seorang memandang orang kaya dengan pandangan yang adil, yang munsif, dia pasti memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, orang kaya itu punya kelaziman konsekuensi juga yang banyak yang dia pikirkan. Dia pikirkan perusahaan dia pikirkan saingan perusahaan. Dia mengikuti perkembangan berita tentang ekonomi. Kalau sudah waktu gajian kepada anak buah, dia pusing. Ente tidak pusing, ente terima gaji dari dia. Yang pusing juga dia, gimana apa namanya anak buah saya, pegawai saya harus digaji. Macam-macam dia pikirkan. Belum dia pikirkan uangnya simpan di mana. Pikirkan lagi ternyata teman bisnisnya bisa jadi berkhianat. Banyak yang dia pikirkan. Ente setelah pulang pengajian tidur selesai. Tidak terlalu banyak dipikirkan. Maksud saya kalau ente lihat dari sisi ini, ente dapat bahagia, dapat kebahagiaan. Betapa banyak orang kaya tidak bisa tidur. Sebelum tidur mikir pusing banyak. Ente tidur, istri sudah tidur selesai. Bangun-bangun sudah pagi, alhamdulillah. Kerja lagi, ya, alhamdulillah. Ya. Betapa banyak orang yang hidupnya santai tapi tidak bisa tidur. Ente yang kerja keras mungkin macul, mungkin apa, capek tidur meskipun di atas sawah. Nikmat atau tidak? Dia belum tentu bisa tidur. Oleh karenanya jika seorang mandang dengan pandangan yang adil, ya, saya tidak suruh antum menjadi orang miskin, ya, enggak ya. Maksud saya, terimalah, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi antum.